Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Kristison Lago, Opsir Korps Saribu Jawa, Divisi Sumatera Utara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena keajaiban yang Tuhan buat bagi kami. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman. Tuhan kiranya menuntun kehidupan kami sekalian, menyertai kami. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan pakai secara khusus, supaya hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap pendengar. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sahabat pendengar yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Obaja pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Obaja pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat yang ke-15 dan 16 bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan, mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman dalam hidup kita sekalian. Amin. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar dari kita tentu mengetahui cerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang pernah diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjawab pertanyaan ahli Taurat yang mencobai dia, bukan? Dalam cerita itu, dikisahkan bahwa ada seorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dalam perjalanannya, dia dihadang oleh orang-orang yang tak dikenal. Mereka memukuli dia sampai hampir mati. Bukan hanya itu saja, mereka juga mengambil semua miliknya, semua hartanya. Dalam keadaan yang tak berdaya seperti itu, sesungguhnya dia membutuhkan pertolongan. Hari itu kebetulan ada seorang imam lewat di jalan yang sama. Imam ini adalah seorang tokoh agama yang sangat disegani, karena pekerjaannya adalah mewakili umat menghadap Allah. Tapi ketika imam ini lewat dan melihat orang tersebut, bukannya menolong, justru melewatinya begitu saja. Sangat memprihatinkan. Kemudian lewat juga seorang Lewi. Lewi ini adalah suku yang dikhususkan sebagai imam. Jadi suku Lewi juga sangat disegani karena keseharian mereka ada di bait suci, membakar persembahan untuk Tuhan, menyampaikan pengakuan
umat kepada Tuhan. Tapi ternyata tindakannya sama seperti imam tadi. Bukannya menolong, justru dia cuek dengan orang itu. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Sangat menyedihkan. Orang tersebut sudah hampir mati. Jika berlama-lama dibiarkan, pasti dia akan mati. Karena kehabisan darah dan juga kehabisan tenaga. Tapi bersyukur hari itu ada seorang Samaria yang lewat. Ketika dia melihat orang tersebut, tanpa banyak bicara dan pertimbangan, dia langsung menolongnya. Sebenarnya orang Samaria adalah orang yang dianggap najis oleh orang Israel karena mereka kawin campur. Tapi ternyata orang Samaria ini lebih baik dalam menjalankan amalan agama daripada imam dan juga Lewi tadi. Makanya Yesus memuji sikap tersebut. Sedangkan imam dan Lewi yang notabene memang pelayan di bait suci justru tidak mendapat pujian dari Allah karena sikap mereka yang tidak memiliki belas kasihan. Tapi orang Samaria ini bukan hanya merasa simpati dengan keadaan orang tersebut, tetapi juga membiayai semua biaya rumah sakit. Sebuah sikap yang sangat dermawan. Karena itulah Yesus memandang sikapnya sebagai contoh. Karena memang Yesus sangat mengasihi orang-orang yang seperti Samaria ini. Karena itulah sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini tema renungan kita saya beri judul menemukan kasih Allah. Sekali lagi tema renungan kita ialah menemukan kasih Allah. Bagaimana caranya agar Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita sekalian? Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mempelajari kitab Obaja ini, maka kita akan menemukan sebuah kebenaran yang sangat mendasar yang dapat menuntun kita pada janji pemeliharaan Allah. Nabi Obaja adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk melihat peristiwa yang akan dialami oleh bangsa Edom. Kita perlu mengetahui bahwa bangsa Edom adalah keturunan dari Esau. Dan Esau adalah kakak dari Yakub. Jadi bangsa Edom adalah cucu dari Ishak. Tapi dalam kitab Obaja kita melihat bahwa pesan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Obaja adalah pesan yang sangat menakutkan. Pesan itu berisikan tentang kehancuran keturunan Esau. Mengapa demikian? Apa penyebab dari penghukuman itu? Jika kita mempelajari lebih dalam lagi, maka kita akan melihat bahwa ternyata pesan penghukuman itu disebabkan oleh dendam yang terus-menerus dipelihara. Bangsa Edom begitu benci kepada orang Israel karena mereka beranggapan bahwa seharusnya mereka lah yang mendapat hak kesulungan. Tapi justru Yakublah yang mendapat, atau orang Israel lah yang mendapat. Walaupun sebenarnya hal tersebut sudah dinubuatkan oleh Allah. Dalam Kejadian 25 ayat 23 di situ dikatakan begini, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tapi bangsa Edom tidak menerima. Mereka tetap menjadikan bangsa Israel sebagai musuh yang tidak perlu diampuni. Kalau perlu mereka dihabisi saja. Mereka tidak ingin berdamai. Dalam kitab Obaja pasal 1 ayat 3 dikatakan, keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Bagi Edom, Israel tidak lagi dianggap sebagai adik. Tidak perlu dilayani atau dikasihani. Bahkan Nabi Obaja menyaksikan secara langsung bagaimana perlakuan orang Edom terhadap bangsa Israel. Obaja melihat bahwa mereka merampas milik pusaka Israel,
barang-barang berharga mereka dirampas, anak-anak dan gadis-gadis ditawan, dan mereka juga membunuh orang-orang Israel. Tindakan yang tidak berperi kemanusiaan terpancar dari hidup mereka. Makanya dalam bagian itu Allah turun tangan menghukum mereka. Dalam kitab Obadya dikatakan bahwa sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawan, wahai teman, semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Penghukuman yang sangat berat harus mereka terima. Oleh karena keangkuhan mereka, oleh karena kejahatan dan kesombongan mereka. Mereka tidak memberikan pengampunan dan tidak mau berdamai dengan saudara mereka sendiri. Jika saja mereka mau berdamai dengan saudara mereka, maka pasti mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Mazmur 133 berkata begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi karena mereka tidak berusaha untuk berdamai, maka berkat kehidupan untuk selama-lamanya tidak menjadi bagian mereka. Sebaliknya yang mereka terima ialah kematian kekal, atau dengan kata lain hidup mereka terpisah dari Allah. Allah tidak memperhatikan mereka. Makanya dalam ayat 15 begitu ditekankan bahwa seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Karena mereka tidak mau berdamai dengan saudara mereka, maka bangsa-bangsa yang sempat menjadi sekutu mereka sekarang akan menjadi musuh. Dikatakan dalam nats ini, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdaya, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Karena itulah sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin penting yang dapat kita lihat dari bagian ini ialah, jikalau kita berusaha berdamai dengan orang yang menyakiti kita, maka Tuhan Yesus pasti akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dan jika Dia memberikan kasih-Nya kepada kita, maka tidak ada lagi hal yang lebih indah dari itu. Dikasih oleh Allah adalah impian kita semua. Dan caranya supaya Allah mengasihi kita ialah kita harus berusaha berdamai. Kalau engkau punya lawan, punya musuh, usahakanlah berdamai. Berikanlah pengampunan, supaya Allah yang adalah kasih itu juga memberikan kasih-Nya kepadamu. Hal pertama yang harus kita lakukan jikalau kita ingin mendapatkan kasih Allah, kita harus berusaha berdamai dengan sesama kita. Selanjutnya sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan ayat yang kedua, dalam bagian itu dikatakan begini, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kesusahannya. Ayat ini adalah bukti bahwa bangsa Edom sama sekali tidak menghargai orang Israel. Bagi mereka orang Israel adalah bangsa yang tidak memiliki kekuatan politik dan militer. Karena itulah tidak pantas dihargai. Bahkan bangsa Edom juga berusaha untuk mempermalukan orang Israel. Mereka memberikan sindiran yang sangat jahat kepada orang Israel. Sindiran itu bunyinya seperti ini, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Mereka minta supaya orang-orang Babel meruntuhkan segala kota yang mereka miliki. Ketika bangsa Israel mengalami kekalahan setelah berperang dengan bangsa Babel, bangsa Edom bukannya membantu saudaranya, malahan mereka bersuka cita atas kekalahan orang Israel, sembari memberikan sindiran yang sangat pedas. Runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya.
Bangsa Edom benar-benar tidak menghargai persaudaraan dengan bangsa Israel. Sebaliknya mereka merasa paling hebat karena memiliki hikmat yang tinggi, paling kuat karena kota mereka ada di atas bebatuan yang sangat tinggi, dan untuk masuk ke kota itu hanya melalui pintu gerbang yang secara alami dibentuk oleh alam. Juga mereka merasa paling berpengalaman dalam urusan politik. Jadi mereka tidak membutuhkan orang Israel. Mereka benar-benar angkuh dan sombong. Tapi lihatlah kemahakuasaan Allah. Benteng yang kokoh tidak bisa menahan hukuman Allah. Hikmat dunia yang tinggi tidak bisa menghindari penghukuman Allah. Dan kekuatan politik tidak bisa memberikan pertolongan terhadap penghukuman Allah. Sekali lagi, benteng yang kokoh tidak bisa menahan hukuman Allah. Hikmat dunia yang tinggi tidak bisa menghindari penghukuman Allah. Dan kekuatan politik tidak bisa memberikan pertolongan terhadap penghukuman Allah. Firman Tuhan berkata, keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Engkau diperdaya, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom. Juga para pahlawan lenyap terbunuh, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Inilah akibat dari keserakahan manusia. Manusia yang merasa mampu dalam segala hal dan tidak membutuhkan saudaranya, bahkan yang menghina orang lemah dan tidak menghargai sesama umat manusia, dia akan menjadi musuh Allah. Dan Allah tidak akan pernah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Sebaliknya, Allah akan menunjukkan penghukuman kepada mereka. Ini adalah pelajaran penting bagi kita sekalian. Walaupun saat ini kita hidup dalam masa anugerah, masa kasih karunia, tapi bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Tetap ada kaidah-kaidah yang tidak bisa kita abaikan. Yang jelas, segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat Allah adalah kekejian baginya. Kalau kita melakukannya, maka Dia akan membebaskan kita. Dia akan membiarkan kita dikuasai oleh dunia ini. Tetapi kalau kita mengikuti setiap ketetapan-ketetapannya, maka Dia akan menyatakan kasih-Nya kepada kita sekalian. Allah akan memberikan kasih-Nya kepada mereka yang mau menerimanya dan menghargai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jika kita merindukan kasih Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka hal yang harus kita lakukan ialah tunjukkanlah sikap menghargai. Ketika kita ada dalam lingkungan keluarga kita, tunjukkanlah bahwa kita betul-betul menghargai mereka, walaupun mungkin kita tidak dihargai. Tindakan yang semacam inilah yang akan menggugah hati Allah. Ia akan menjadi hakim atas kita. Ketika kita ada dalam komunitas, tunjukkanlah sikap menghargai, agar relasi kita dengan sesama komunitas terjaga dengan baik. Demikian pula ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau di kantor, hargailah pekerjaan itu. Saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa jika kita menunjukkan sikap menghargai terhadap keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman di kantor dan juga rekan bisnis kita, sesungguhnya kita sedang memuliakan Allah. Sekali lagi, jika kita menunjukkan sikap menghargai terhadap keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman di kantor dan juga rekan-rekan bisnis kita, sesungguhnya kita sedang memuliakan Allah. Jika Allah dimuliakan, maka percayalah Dia juga akan sangat menghargai sikap seperti itu. Dia akan memenuhi kita dengan kasih yang dari surga. Oleh sebab itulah sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin menikmati kasih Allah dalam hidup kita, maka tunjukkanlah bahwa kita adalah orang yang betul-betul menghargai sesama. Hargai orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Jangan permalukan mereka, jangan menghina mereka.
Sebab ketika kita melakukan hal itu, maka Allah juga pasti tidak akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, menghargai mereka semua, maka Allah pasti akan memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini: janganlah berdiri di persimpangan jalan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahannya. Ayat ini mengarahkan kita pada sebuah fakta bahwa bangsa Edom adalah bangsa yang gemar terhadap kekerasan. Kasih persaudaraan ditafsirkan secara keliru. Seharusnya mereka lah yang membela Israel, karena ayah mereka adalah kakak tertua. Sedang orang Israel ayahnya adalah anak bungsu. Tapi lihatlah yang mereka lakukan. Justru mereka melenyapkan nyawa adik-adik sepupu mereka. Kasih Allah tidak ada di dalam jiwa mereka. Mereka berlaku seperti penjahat yang tidak kenal belas kasih. Bahkan jika kita merujuk pada peristiwa ketika orang Israel diizinkan pulang kembali ke negerinya, bangsa Edom tidak menunjukkan rasa persaudaraan. Bahkan mereka berusaha menghalangi jalan orang Israel. Hari itu Musa minta izin agar orang Israel bisa melewati kota mereka tanpa menginjak tanaman-tanaman mereka, bahkan mengambil air. Kalau mereka mengambil, maka mereka membayar. Tapi apa yang mereka katakan? Bilangan 20 ayat 18 berkata, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Sebuah tindakan yang sangat arogan dan tidak mau peduli. Bagi bangsa Edom, orang Israel bukan lagi saudara mereka. Jadi menunjukkan simpati kepada orang Israel dianggap sebagai kerugian. Sikap inilah yang juga membuat hati Allah sedih. Allah betul-betul mengasihani orang yang lemah. Dia akan membela mereka. Dan itu terbukti ketika bangsa Edom memperlihatkan sikap perlawanan. Allah tidak tinggal diam. Dalam Nats dikatakan, kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf akan menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sekali lagi, dan dari keturunan kaum Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Allah membenci keserakahan. Allah tidak akan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Sebaliknya dia akan melepaskan penghukuman kepada mereka. Kunci untuk memperoleh kasih-Nya ialah hidup kita harus berdasarkan kasih. Jika kita mengasihi, maka kita juga akan dikasihi. Seperti dalam firman Tuhan dalam Nats tadi, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan menimpa kepalamu sendiri. Karena bangsa Edom tidak mau berdamai, tidak menghargai dan tidak mengasihi, maka mereka juga akan mengalami hal yang sama. Mereka akan dihukum oleh Allah, dan hukumannya adalah dimusnahkan dari muka bumi, sehingga tidak satupun yang tersisa. Oleh sebab itulah sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajar kita sekalian, kita bisa menemukan kasih Tuhan jika kita berusaha untuk berdamai dengan siapa saja. Jangan menyimpan dendam, sebab hal itu akan merusak ketenangan jiwa kita. Kita akan kehilangan kasih Allah. Kita bisa menemukan kasih Tuhan jika kita menunjukkan sikap menghargai keluarga kita, menghargai sahabat-sahabat kita, menghargai rekan-rekan kerja kita. Jangan meremehkan orang lain, karena hal itu akan menghalangi kasih Allah bagi kita. Jangan mengejek orang lain, karena itu akan mendatangkan musibah bagi kita. Kita bisa menemukan kasih Tuhan jika kita hidup berdasarkan kasih Tuhan.
Pesan Tuhan bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan lagi firman-Nya berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita dapat menemukan kasih Allah. Yang pertama, berusaha untuk berdamai. Yang kedua, tunjukkanlah sikap menghargai. Dan yang ketiga, hiduplah berdasarkan kasih Tuhan. Kalau 3 hal ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, maka Allah sendiri akan mengangkat kita. Allah sendiri akan membela kita. Sehingga keberhasilan, kemenangan, kedamaian, kebahagiaan akan menjadi bagian kita sekalian. Kita bisa merasakan kasih Allah. Kita bisa merasakan lawatan Tuhan. Kalau 3 hal ini kita lakukan. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Tunjukkanlah sikap menghargai. Hiduplah berdasarkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan. Ajarlah kami untuk melakukannya, supaya hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian, renungan Oasis Fajar pagi ini sudah selesai. Saya Kapten Kristison Lago menaruh berkat atas sahabat sekalian. Kiranya kasih Allah menjadi bagian kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.